Salam informatika. Perkenalkan, saya adalah Nelly. Saya adalah salah satu peserta BIMTEK pada peningkatan kompetensi guru SMA dan SMK fase E angkatan 2 tahun 2024. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul yang keempat, yaitu tentang pedagogik informatika. Adapun isinya tentang prinsip pedagogik, tentang teori hoax, kemudian tipe AC, dan desain pembelajarannya. Video kali ini juga saya akan membahas tentang pemikiran reflektif, analisis implementasi, dan keterhubungan dari topik-topik yang telah saya baca dengan pengalaman yang saya hadapi. Saya mulai dengan pemikiran reflektif. Terdapat beberapa pertanyaan, antara lain apa saja pengalaman belajar yang baru saya dapat dari mempelajari modul ini. Kemudian bagaimana emosi yang dirasakan pada saat belajar modul ini, hal-hal baik apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran, serta hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Saya mulai menjawab dengan yang pertama, pengalaman belajar apa yang saya dapat dari mempelajari. Yang pertama, dalam mempelajari modul ini yang jelas saya belajar tentang metode pembelajaran, bagaimana pengembangan kurikulumnya, desain pembelajaran, penggunaan alat digital, dan evaluasi dan pengembangan keterampilan dalam berpikir. Emosi yang saya rasakan pada saat membaca modul ini adalah saya merasa antusias sekaligus bangga, semangat dalam mempelajari metode yang baru dan perkembangan keterampilan untuk dipelajari lebih lanjut. Untuk proses pembelajaran, hal yang sudah baik atau ada saat ini adalah materi yang jelas sudah terstruktur, alur pembelajaran sudah jelas, pendekatan interaktif dalam bentuk proyek kolaboratif, dalam bentuk diskusi para siswa juga menjadi hal yang baik pada saat proses pembelajaran. Pada saat ini juga sumber daya sudah cukup banyak untuk mempelajari banyak hal tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Video tutorial juga sudah banyak, begitu juga dengan alat digital yang dapat kita kembangkan dan kita pakai bersama. Penilaian juga sudah bertahap dan dilanjutkan dengan yang pasti kita lanjutkan dengan yang namanya evaluasi dan umpan balik yang dilakukan secara teratur dan terus menerus. Dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini juga sudah cukup fleksibel. Kita harus menyesuaikan dan kita menyesuaikan dengan yang namanya gaya dan metode belajar dari siswa. Keterampilan yang praktis yang jelas kita memfokuskan keterampilan dalam kemampuan siswa untuk praktik secara langsung, apalagi dalam bahasa pemrograman. Yang jelas pembelajarannya selalu kita lakukan, apalagi dalam informatika selalu berbasis yang namanya project. Jadi pastinya menghubungkan antara teori dan praktek siswa. Sebaliknya, ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran, antara lain dalam mengakses materi perlu ada arahan, ada gambaran untuk bagaimana anak-anak untuk belajar, bagaimana para siswa kita belajar secara mandiri, ya seperti yang kita lakukan sekarang. Harus ada akses materi, kita harus menyiapkan materi agar anak-anak dapat mempelajari. Alat-alatnya juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi dari para siswa kita. Yang kedua, keaktifan atau keterlibatan dari siswa itu juga sangat penting. Itu masih perlu diperbaiki karena banyak dari siswa yang merasa atau kurang aktif dalam pembelajaran. Perlu juga pendampingan serta dukungan dari selain dari guru informatika, juga perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru, orang tua, mata pelajaran yang lain, kemudian guru BK, ya pihak-pihak yang lain untuk mendukung anak-anak kita dalam mempelajari pemahaman akan informatika. Penyesuaian gaya belajar juga sangat perlu sekali, makanya diadaptasi dari banyak metode pembelajaran agar membuat para siswa lebih memiliki minat dalam belajar. Pembaruan konten itu juga sangat penting. Modul yang kita berikan kepada siswa itu juga perlu diperbarui terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari pembelajaran. Kemudian perlu juga yang namanya feedback secara detail. Jadi umpan balik pada saat pembelajaran itu juga penting, bagaimana kita mengetahui bagaimana pemahaman dari siswa, dari peserta didik kita untuk memahami materi informatika.
Guru juga sama, perlu melakukan pengembangan diri agar lebih menjadi profesional, menjadi guru yang lebih baik dalam memberikan pengajaran, yaitu dengan melanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Integrasi antar mata pelajaran juga sangat penting. Jadi informatika bukan hanya di satu mata pelajaran, tapi informatika juga berhubungan dengan banyak mata pelajaran. Aspek-aspek ini pasti meningkatkan inklusivitas dari informatika, efektivitas dari mempelajari informatika, yang jelas pembelajarannya akan lebih relevan. Yang berikutnya tentang analisis implementasi. Dalam modul ini ada beberapa pertanyaan kritis yang dapat saya bagi dengan teman-teman, yaitu ketika mempelajari modul ini akan ada muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah metode pembelajaran yang kita gunakan saat ini, apalagi yang ada dalam modul ini, efektif untuk menyampaikan konsep-konsep inti dari informatika dan pembelajaran pedagogik tersebut. Apakah langkah-langkah yang diambil dari siswa apakah langkah-langkah yang diambil jika siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi? Apakah ada dukungan tambahan yang tersedia? Di situ muncul pertanyaan, ketika siswa mengalami permasalahan, apakah ada langkah-langkah untuk membantu para siswa tersebut? Harusnya ada ya. Kemudian dari analisis ini juga saya dapat membaginya berdasarkan materi-materi yang sudah dipelajari, wawasan baru yang saya peroleh. Saya mulai dengan prinsip pedagogiknya. Wawasan yang saya dapat adalah yang pertama, pembelajaran informatika, pembelajaran ini harus berpusat pada siswa. Jadi berdasarkan kemampuan dari siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, pastinya kontekstual. Untuk materi atau pembelajaran harus berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills, berbasis pada pemecahan masalah, berbasis pada berpikir kreatif, berpikir kritis. Yang jelas kita harus memeta kondisinya atau mengatur strategi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi para siswa kita. Kemudian untuk TPSK-nya atau teknologi pedagogik content knowledge itu pembelajaran harus berbasis dengan konten, mengintegrasikan antara teknologi dengan konten, mengintegrasikan pengetahuan dengan lingkungan atau kebutuhan yang kita perlukan. Yang terakhir adalah kita mempersiapkan desain pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, serta tidak henti-hentinya namanya evaluasi formatif dan sumatif. Wawasan-wawasan yang saya peroleh dari modul ini adalah pastinya untuk membantu kita para pengajar untuk memahami dan menerapkan prinsip pedagogik yang lebih efektif dalam konteks informatika, mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi, mengintegrasikan teknologi secara efektif, merancang pembelajaran yang pastinya berpusat pada siswa dan pastinya kontekstual. Untuk analisis implementasi pastinya akan muncul yang namanya tantangan dan alternatif yang diminta. Tantangan yang pertama, kalau misalkan saya mengatakan dalam hal prinsip pedagogik, tantangan yang pertama adalah kalau kita katakan harus berpusat pada siswa, aktivitasnya harus kolaboratif, kemudian pembelajaran harus kontekstual, akan ada perlu yang namanya asesmen awal untuk memenuhi atau mengetahui kebutuhan siswa dan kemampuan siswa, bagaimana mereka menggunakan teknologi, bagaimana mereka berkolaborasi, kemudian bagaimana mengaitkan proyek dengan komunitas yang ada di lingkungan sekitar mereka. Untuk high order thinking-nya atau HOTS-nya, yang jelas kan diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Anak-anak diminta atau peserta didik diminta untuk berpikir kritis dan kreatif, apalagi berpikir secara metodologi. Itu sebagai tantangannya.
Kalau sebagai solusi yang dapat kita lakukan, antara lain kita harus melakukan pendekatan nih secara bertahap. Kemudian kita harus berdiskusi dan membuat alat-alat kreatif agar anak-anak dapat berpikir secara kritis. Juga memberikan beberapa refleksi dan jurnal pada siswa agar mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami sebuah permasalahan yang untuk diselesaikan. Dan yang berikutnya tentang TPEC-nya adalah integrasi teknologi. Tadi sudah sampaikan, untuk integrasi teknologi dari sistem komparatif itu sebagai tantangan kita, bagaimana kita menyelesaikan tantangan tersebut. Yang jelas kita memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita ya. Untuk teknologi apapun yang ada kita dapat memanfaatkannya agar lebih berdaya guna dan dapat dimanfaatkan. Untuk itu guru perlu yang namanya pelatihan-pelatihan agar meningkatkan daya kreativitas para guru untuk memunculkan ide-ide baru dalam menyelesaikan atau membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian tantangannya juga menyiapkan proyek besar, yaitu proyek antar mata pelajaran, proyek pembelajaran yang berdiferensiasi, juga dengan evaluasi pada asesmennya. Bagaimana caranya adalah usulnya saya adalah membuat proyek-proyek menjadi tahap-tahap kecil, menggunakan pembelajaran antar mata pelajaran campuran, kemudian juga menggunakan evaluasi yang bersifat otomatis atau melihat secara langsung apa yang dipahami oleh para siswa kita. Yang berikutnya adalah keterhubungan dari topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu dan masa depan. Kalau kita melihat pada saat ini penggunaan pembelajaran menggunakan prinsip pedagogik yang dulu itu menggunakan berpusat pada guru, sedangkan untuk masa mendatang yang pastinya berpusat pada siswa. Untuk hotnya juga sama, awalnya hanya berfokus pada keterampilan dasar seperti menghafal dan memahami informasi. Sedangkan untuk masa mendatang untuk saat ini mulai menuju ke perkembangan pada kemampuan analisis, evaluasi, penciptaan, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, itu sudah pasti. Kemudian untuk teknologi pedagogi content knowledge-nya, untuk kontennya, pembelajarannya itu diajarkan secara terpisah atau sendiri-sendiri ya, konten sendiri, praktik sendiri ya. Nah, untuk saat ini sudah diintegrasikan antara teori dan praktik ya. Dan penggunaan teknologi itu pasti di kedepannya akan lebih holistik dan efektif dalam pengajaran yang modern nantinya. Desain pembelajaran juga yang dulu itu juga masih sederhana dan tidak terstruktur, masih masing-masing dan penyampaiannya tidak linier. Untuk sekarang banyak sudah mulai membuat desain pembelajaran yang lebih struktur, berbasis proyek, menerapkan yang namanya diferensiasi pembelajaran dan lebih fleksibel otomatis berfokus pada siswa. Untuk konsep atau praktik baik yang dilakukan untuk prinsip pedagogiknya pastinya sudah berpusat pada siswa. Kemudian untuk hostnya fokus pada berpikir tingkat tinggi, mulai menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi dari bukti-bukti yang ada, menghasilkan solusi-solusi yang diperoleh dari pengalaman. Kemudian untuk pengetahuan teknologi juga sudah mulai digabungkan atau berintegrasi pada konten. Begitu juga dengan strategi pembelajaran. Untuk desain pembelajaran saat ini berdasarkan kurikulum Merdeka itu sudah pembelajaran yang fleksibel ya, disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Yang jelas pasti menggunakan proyek-proyek nyata untuk mengajarkan konsep-konsep yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka di masa depan. Evaluasinya juga bersifat untuk memperoleh umpan balik dari pembelajaran yang telah dilakukan dan bersifat berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya, kita tahu bahwa pendekatan yang berpusat pada siswa itu sangat penting sekali, terutama dalam peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi, integrasi teknologi yang efektif, kemudian desain pembelajaran responsif dan kontekstual.
sebagai pengajar, jika menerapkan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik kita untuk menghadapi masa depan dan dunia yang semakin digital dan semakin kompleks. Demikian video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mandiri modul 4. Semoga bermanfaat. Salam informatika, salam budaya.